hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga radio-radio lain yang ikut gabung pada kajian kita di pagi hari ini. Para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain yang ikut juga merelay pengajian kita ini, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa pada kajian khusus muslimah. Tak terlarang bagi para ikhwan untuk mendengarkannya juga. Dengan tema benteng wanita muslimah. Kita sudah menjelaskan 3 jenis benteng. Yang pertama adalah rasa malu. Yang kedua adalah ilmu. Plus di dalamnya mencakup iman. Karena ilmu yang benar, ilmu yang hak, ilmu tentang Quran Sunnah itu pasti akan melahirkan iman yang benar pula. Dan benteng yang ketiga adalah akhlak. Kita sudah menerangkan makna akhlak, beberapa keutamaan akhlak dan bagaimana cara untuk meraih kemuliaan akhlak. Salah satu di antara keutamaan akhlak, kita tahu bahwa akhlak ini aplikasi pelaksanaan dari perintah Allah dan juga perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk berbuat adil, berbuat baik, memberi kepada kerabat, melarang dari perbuatan keji, munkar, dan perbuatan aniaya. Itu semua akhlak. Berbuat adil, berbuat baik, memberi kepada kerabat, itu akhlak. Melarang dari keji, munkar, dan sikap aniaya, itu akhlak. Dan itu Allah perintahkan. Allah pun berfirman dalam surah Al-A'raf 199, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Ini perintah Allah. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik. Berpalinglah kamu dari orang-orang bodoh. Ini akhlak. Menjadi pemaaf, memaafkan kesalahan orang adalah akhlak yang baik. Memberi nasihat, mendakwahi, menyuruh orang lain berbuat kebaikan, itu akhlak. Terus berpaling dari orang bodoh. Kalau orang bodoh berbicara, berperilaku, jangan dilayani, sudah. Tinggalkan mereka. Dan itulah muamalah terbaik dengan orang bodoh. Itu akhlak. Itu akhlak yang berisi perintah untuk melakukan
muamalah dengan sesama manusia dengan sebaik-baik muamalah. Dan Allah pun melarang dari akhlak-akhlak yang sangat buruk, yang bisa merusak persaudaraan, bisa merusak persahabatan, hubungan baik, silaturahmi, baik lisan ataupun perbuatan. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kata Allah Azza wa Jalla, hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mencela kaum yang lain. Kaum yang dimaksud di sinilah laki-laki. Sebab boleh jadi laki-laki yang dicela lebih baik dari yang mencela. Juga para wanita, janganlah sebagian wanita mencela, mencerca, menghina wanita lain. Sebab sangat mungkin wanita-wanita yang dihina, dicela, direndahkan, dicaci itu lebih baik daripada yang menghinanya. Wala talmizu anfusakum, jangan sekalian saling menghina sesama kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Sampai di akhir ayat ini Allah menyatakan wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak tobat dari semuanya itu, mereka itu zalim. Itu semuanya perbuatan buruk, mencela, menghina, mencerca, memojokkan, merendahkan, memberi gelar-gelar yang buruk. Itu semua akhlak buruk dilarang. Termasuk suudzon kepada sesama. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam. Wa la tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang beriman, jangan kalian berprasangka, berbanyak berprasangka, sebab prasangka itu dosa. Jangan tajassus. Tajassus itu mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan orang lain untuk diekspos. Dan jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Itu semua adalah akhlak-akhlak buruk dilarang. Jadi akhlak-akhlak yang baik diperintahkan, gas. Selain larangan, ada ancaman bagi para pelaku dari semua perbuatan terlarang tersebut. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa berakhlak baik itu perintah Allah Azza wa Jalla. Berakhlak buruk itu terlarang secara keras oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran, seperti ayat-ayat yang tadi dikemukakan. Nah, hadis juga tidak kalah banyaknya dengan Al-Quran tentang perintah untuk berakhlak mulia. Salah satunya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Nabi SAW menyatakan ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Baik di tengah keramaian orang ataupun ketika menyendiri, di daerah sendiri ataupun di daerah yang asing yang tak ada orang yang mengenal kita. Dan ikuti perbuatan buruk ini dengan perbuatan baik. Kalau kita sudah kadung terjerumus ke dalam perbuatan buruk, dosa, maksiat, segera ikuti dengan perbuatan baik. Segera sholat, segera baca Quran, segera zikir, segera infak dan sedekah. Maka
semua perbuatan baik tadi bisa menghapus dosa akibat perbuatan buruk tadi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kalian kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ini perintah Rasul alaihissalatu wassalam. Jadi berakhlak yang baik adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Oleh karena itu tidaklah heran apabila Rasul alaihissalatu wassalam saking pentingnya ini akhlak, oleh Allah sengaja diutus untuk itu, untuk memperbaiki akhlak. Dalam satu lafaz Nabi SAW menyatakan innama bu'ithu liutammima mahasinal akhlaq. Dalam riwayat lain makarimal akhlaq. Hanyalah aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Kenapa? Karena memang begitulah perintah Allah dan perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka tidak heran apabila akhlak yang baik ini pelakunya akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Perbuatannya menjadi perbuatan atau amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam At-Tabrani, berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, inna ahabban nasi ilallahi anfa'uhum. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Yang paling bermanfaat itu yang paling berakhlak. Yang peduli kepada sesama manusia. Bila ada yang sakit, dia menolong. Dengan apapun yang dia bisa. Gak bisa mengobati karena bukan dokter, ya dengan uang, dengan tenaga, dengan nasihat yang menghibur dan seterusnya. Bila ada yang kelaparan, dia kasih makan. Bila ada yang membutuhkan bantuan, dia memberikan bantuan itu semaksimal yang dia bisa. Jadi sangat bermanfaat bagi orang lain. Orang yang berakhlak dengan kemuliaan akhlak adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Karena kemuliaan akhlaknya itu memberi manfaat. Senyum yang ramah, memberi bantuan, memberikan kepedulian, memberikan pertolongan. Itu manfaat nggak bagi orang lain? Ya pastilah manfaat. Maka orang yang paling memberi manfaat adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bermanfaat. Dan mereka sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Lalu setelah Nabi menyatakan ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Lalu beliau melanjutkan, wa inna ahabbal a'mali ilallah. Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah. Kalau tadi orangnya. Sekarang bentuk amalnya, amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah, pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang melepaskan kesulitan dari manusia lain.
Au tatradu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar. Au taqdi anhu dainan, atau membayarkan, melunaskan hutang-hutang mereka. Melepaskan mereka dari kesulitan. Menghilangkan rasa lapar dari apa yang sedang mereka alami, sedang mereka rasakan. Membayarkan hutang-hutangnya. Terus sampai menyembuhkan penyakitnya atau sakitnya dengan apapun. Umpamanya tidak bisa, kan tidak semua orang bisa mengobati ya. Harus ahlinya, harus dokter. Yang belajar secara spesifik tentang hal itu. Kita bukan dokter, tapi bisa nggak ikut menyembuhkan? Bisa, dengan cara mengantar ke dokter, membiayainya. Apalagi sekarang musim pandemi, di mana penyebaran COVID-19 dengan varian baru, namanya Delta ya, itu lebih cepat. Penyebarannya sampai yang terpapar itu mencapai rekor tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sampai-sampai pemerintah harus mengadakan tindakan ekstrim katakanlah. Untuk apa? Untuk mencegah lebih menyebarnya COVID-19 yang sekarang sedang merajalela ini. Diterapkanlah dulu ya lockdown atau PSBB, sekarang PPKM darurat. Berapa hari dari tanggal 3 sampai 20 ya? 17 hari. Dan konon ada rencana mau diperpanjang 6 pekan lagi, 1,5 bulan lagi. Karena kekhawatiran lebih menyebar lagi. Banyak orang terpapar, banyak orang terkena. Yang terkena menderita. Fisiknya, psikisnya, ekonominya, sosialnya. Secara sosial mereka nggak boleh berinteraksi dengan orang lain. Secara ekonomi mereka tidak bisa mencari nafkah sendiri. Otomatis apa? Secara ekonomi terpuruk, secara sosial juga ya. Terputus hubungan. Bukan karena jelek itikad hati dan perasaan, tapi memang harus begitu. Coba apa yang harus dilakukan oleh orang-orang sehat yang ada di sekelilingnya? Harus peduli, membantu, menjamin kebutuhan pangan mereka. Sehari 3 kali RT-nya, RW-nya, tetangganya, ayo mengkoordinir. Kalau tidak demikian nanti orang yang terpapar karena lapar harus makan ya bisa keluar nanti ke warung. Belanja. Si tukang warung terkena. Kalau tukang warung terkena, semua pembeli nanti terkena. Karena pasti ada sentuhan. Mengambil barang, memberikan barang, memberi uang, mengambil kembalian. Itu kan ada sentuhan. Walaupun memakai masker umpamanya, ada sentuhan, terkena nanti. Akhirnya semakin apa? Semakin menyebar. Maka orang yang tidak bisa mengobati, bisa membantu pengobatan. Melalui apa? Uang. Makanya pihak kita Yayasan Tarbiyah Sunnah sekarang ini membuka donasi. Untuk apa? Untuk membantu orang dan keluarga yang terpapar. Agar mereka itu terkarantina secara baik, terisolasi secara mandiri, secara baik di rumah masing-masing. Kita suplai makanannya, kita suplai obat-obatannya. Kadang harus mensuplai oksigen, ya enggak? Oksigen ini kan sekarang lagi booming, lagi jarang. Jangankan warga biasa atau pihak rumah sakit juga kesulitan memperoleh oksigen untuk kebutuhan pasien yang terkena COVID dan memiliki keluhan
sesak nafas dan yang sejenisnya. Begitu ada mahal. Siapa yang harus peduli? Orang-orang yang sehat. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita buka donasi itu. Jangan dianggap enteng, itu amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Melepaskan mereka dari kesulitan, menyembuhkan mereka yang sakit. Tidak cukup sekedar mendoakan Allahumma shfi maradahum. Liannaka anta syafi la syifa ila syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkan orang-orang yang sakit di kalangan mereka. Karena Engkau Maha Penyembuh. Ya, berdoa tetap harus, tapi tidak sebatas doa. Apa yang bisa kita lakukan sebagai aksi sosial kita, sebagai aplikasi dari kemuliaan akhlak, lakukan. Rogoh saku kita. Salurkan kepada penggalangan donasi untuk korban COVID, orang-orang yang terkena COVID. Mereka secara ekonomi terpuruk, secara sosial juga mereka terisolasi dan memang harus demikian. Secara fisik ya jelas mereka menderita, secara psikis ya pastilah mereka juga mengalami kegoncangan secara psikis, ya enggak? Nah, membantu mereka itu luar biasa amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi SAW menyatakan, fawallahi li an amsya ma'akhihi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'tafika fi masjidis syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan mendampingi saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dunia dia, itu lebih aku sukai daripada aku i'tikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Bayangkan i'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan pahalanya kayak gimana? Malamnya tahajud, siang dan malamnya zikir, baca Al-Quran, berdoa, ibadah terus-terusan tanpa melakukan dosa, siangnya saum dan seterusnya. Pahalanya besar apa tidak? Besar. Tapi Nabi SAW menyatakan ahabbu ilayya, membantu orang lain untuk memenuhi keperluannya, apalagi keperluan darurat, lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjidku selama 1 bulan. Dan makna ahabbu ilayya ay aktsaruha ajra, makna lebih aku cintai artinya lebih besar pahalanya. Maka tak heran apabila ada iming-iming dari Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, sesuai dengan kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Allah menyatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Demikian pula menunjukkan kemuliaan akhlak dalam bentuk memberikan kepedulian secara sosial kepada orang lain yang kesulitan. Allah janjikan akan diberikan balasan luar biasa, ya lahir ya batin, ya individu ya keluarga, ya dunia ya akhirat. Coba perhatikan hadis yang berikut ini. Hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan para perawi yang lain selain Imam Muslim. Berkata Nabi SAW, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini kalimat pertama. Ini semuanya tentang akhlak yang mulia beserta iming-iming dari Allah. Siapa orang yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dunia, kesulitan ekonomi, kesulitan sosial, termasuk kesulitan dari aspek kesehatan yang sakit.
Yang sakit mengalami kesulitan enggak? Ya iyalah. Apalagi sakitnya terkena COVID. Dampaknya kemana-mana karena sakit fisik, secara fisik terkena COVID berdampak kepada masalah ekonomi, berdampak kepada masalah sosial, berdampak kepada aspek psikis dia. Stres atuh. Bete harus di rumah terus. Bahkan sekalipun gejala-gejalanya sudah hilang. Penciuman sudah kembali normal. Demam sudah tidak ada. Batuk pilek sudah hilang juga. Semuanya sudah normal. Itu masih berpotensi menularkan. Maka tetap ada karantina sekian hari seusai penyembuhan tersebut. Bete apa tidak? Bingit betenya. Secara psikis bisa stres, bisa depresi. Yang tidak sabar bisa putus asa, bisa nekat, keluar aja senang-senang lah. Akhirnya banyak orang terpapar karena dia. Siapa orang yang melepaskan seorang mukmin dari kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di dunia, maka Allah akan lepaskan orang itu dari kesulitan-kesulitan di akhirat nanti. Manusia di akhirat itu mengalami banyak kesulitan loh. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ketika dihisab, ketika ditimbang, terlebih ketika menyeberang sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Jembatannya jangan dibayangkan jembatan tol Suramadu, jembatan Citarum, itu mah gede bingit. Ini mah lebih kecil daripada rambut. Lebih kecil daripada bagian tajam dari sebuah pedang. Ya licin, ya gelap. Aduh, mengerikan deh. Di bawahnya api neraka. Sulit apa enggak? Bingit sulitnya. Kesulitan di akhirat banyak dan begitu dahsyat, begitu mengerikan. Kita bisa hindarkan diri kita dari kesulitan-kesulitan di akhirat dengan cara membantu orang lain agar lepas dari kesulitan-kesulitan dia di dunia, sebagaimana kalimat yang barusan dari satu hadis yang agak panjang. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu kesulitan di dunia, maka Allah akan lepaskan orang itu dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Ini pertama nih, kalimat pertama. Melepaskan orang mukmin dari kesulitan yang sedang mereka hadapi adalah kemuliaan akhlak. Kalimat kedua sebagai lanjutan dari hadis ini. Waman yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memudahkan orang yang kesulitan ketika membayar hutang. Orang lain punya hutang kepada kita. Maka kita beri tempo. Berapa atau kapan kamu bisa bayar? Seminggu lagi. Saya kasih waktu sebulan lagi. Berapa kali kamu bisa melunasi hutang kamu? Paling 3 kali dicicil. Saya kasih 10 kali. Agar enteng. Diberikan keentengan. Keleluasaan. Pas jatuh tempo, kita tagih dalam rangka membantu dia agar terlepas dari kezaliman. Karena orang yang punya hutang kemudian punya uang untuk membayar tapi tidak dibayar, itu zalim. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menyatakan dalam salah satu hadisnya bahwa menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia
mampu membayarnya adalah sebuah kezaliman. Dan rata-rata zaman sekarang yang zalim kayak gitu orang-orang kaya yang banyak duit tuh. Banyak uang tapi kalau belanja berhutang. Tapi terlihat gagah, gaya. Pakai apa? Pakai kartu kredit, kartu hutang. Credit card. Padahal udah bilang aja kartu untuk ngutang gitu aja. Uang cash ada. Tapi setiap belanja ngutang cukup digesek. Tanda tangan, gesek, tanda tangan. Mampu nggak dia bayar cash? Ya pasti mampu lah. Zalim dia. Jadi orang yang memberi tempo, memberi kemudahan kepada orang yang berhutang, Allah akan berikan kemudahan kepada orang itu dunia dan akhirat. Kita sering nggak mengalami kesulitan dalam kehidupan di dunia? Ya sering. Ingin nggak dientengkan kita dari masalah? Ya pastilah ingin. Maka kalau kita punya piutang di luar, orang lain berhutang kepada kita, ringankan, entengkan. Pas mereka mau bayar, kamu nggak ada kepentingan mendesak nggak? Ada sih untuk berobat ini itu, tapi saya malu lah punya hutang. Nanti aja lain kali, pakai dulu. Gitu. Berdasarkan hal itulah maka di antara bentuk akhlak yang baik, meringankan orang-orang yang berhutang dalam membayar. Itu kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiganya, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim? Kita tahu orang lain itu banyak aib, banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Kita tahu. Wajib kita tutup tuh, jangan diekspos, apalagi lewat media sosial. Ngomong sih tidak, tapi nulis. Si fulan begini, aibnya diungkit, harusnya ditutup. Siapa orang yang menutup aurat atau aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia dunia dan akhirat. Dan sebaliknya orang yang mengungkit, mengekspos, membongkar aib orang lain, Allah akan bongkar aib dia dunia dan akhirat. Al-jaza'u min jinsil amal. Makanya salah satu di antara nama dan sekaligus sifat bagi Allah adalah as-satir. Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya was-satr. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Maksudnya menutupi aib-aib. Dan Allah mencintai sifat malu dan sifat menutup aib. Termasuk aib diri kita sendiri, jangan diekspos. Mengekspos aib diri kita di masa yang lalu namanya mujaharah. Bukan muhajarah, bukan. Mujaharah. Orangnya disebut mujahir, bukan muhajir. Kalau muhajir itu orang yang pindah. Kalau mujahir orang yang menampakkan, memberitahukan aib-aib diri sendiri di masa yang lalu. Atau baru kemarin atau sedang. Wah, saya mas sekarang ini sedang begini. Nggak boleh. Waktu saya belum hijrah nih. Saya mas sudah tunggul dirurut, catang dirumpak, segala macam kejahatan yang Allah haramkan saya sudah pernah rasakan. Jangan, itu mujaharah. Tutup aib kita, tutup aib orang lain. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Itu kalimat yang ketiga. Kalimat keempatnya Allah menyatakan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhih. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama si hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Lihat al-jaza' min jinsil amal.
Oleh karena itulah bila kita menolong orang lain, apapun bentuk pertolongannya itu, baik pertolongannya itu dalam bentuk melepaskan mereka dari kesulitan ekonomi, kesulitan sosial, kesulitan kesehatan, ataupun umpamanya membayarkan hutang mereka sampai lunas, apapun. Maka salah satu motivasi kita adalah, salah satu bukan satu-satunya, mengharapkan balasan yang serupa dari perbuatan kita, tapi dengan kualitas dan kuantitas yang jauh lebih baik. Kita menolong orangnya tidak seberapa, nanti Allah menolong kitanya dalam bentuk dan jumlah yang lebih besar daripada pertolongan yang kita berikan kepada orang lain. Niat seperti itu ketika menolong menyebabkan kita nggak akan pandang bulu dalam menolong. Nggak akan pilih-pilih, pokoknya ini sama muslim butuh pertolongan, tolong. Karena yang akan memberi balasan Allah, bukan orang itu. Kalau umpah pilih-pilih, ini orang ini fakir, miskin, ditolong juga nggak akan bisa balas budi, nggak akan bisa balas kebaikan kita, percuma, akhirnya jangan ditolong. Berarti mengharapkan balasan dari sesama manusia. Balasan dari sesama manusia nggak seberapa. Balasan dari Allah ini yang seberapa. Inilah hadis yang memberi iming-iming kepada kita, agar kita terdorong untuk berakhlak yang mulia. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau bersabda, Al-Muslimu akhul Muslim la yadlimuhu wa la yaslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh saling mendolimi, tidak boleh saling menyudutkan atau merugikan. Siapa orang yang siap memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan selalu memenuhi kebutuhan orang tersebut. Kita kan punya banyak kebutuhan ya di dunia ini ya. Kalau kita ingin kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla, maka salah satu aksi atau amalan yang harus kita lakukan, coba tuh bantu orang lain di dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan dunia. Sampai pahalanya ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada itikaf sebulan di Masjid Nabawi. Sampai Nabi menyatakan, wallahi, diawali dengan sumpah, li'an amsyiya ma'akhihi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Demi Allah, apabila aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Inilah yang disebut dengan apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Siapa orang yang menolong orang lain, Allah akan tolong orang tersebut. Siapa orang yang melepaskan kesulitan orang lain, Allah akan lepaskan kesulitan orang itu dunia dan akhirat. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan orang itu dunia dan akhirat. Siapa orang yang berupaya untuk apa? Membahagiakan orang lain, Allah akan bahagiakan dia di dunia dan di akhirat. Al-jaza' min jinsil amal.
Allah memberikan iming-iming balasan yang setimpal kepada orang itu dalam rangka apa? Salah satunya dalam rangka mendorong, memotivasi setiap muslim untuk berakhlak baik, untuk peduli kepada sesama, untuk membantu kepada sesama. Makanya sejauh mana penerapan dari kajian-kajian kita melalui radio, melalui kajian langsung kepada para jamaah, itu bisa dilihat dari program sosial yang kita sebarkan. Program penggalangan dana untuk ambulan. Ada. Alhamdulillah terpenuhi melebihi target. Dulu kalau ada bencana-bencana, alhamdulillah sampai ratusan juta masuk kepada penggalangan tersebut sehingga manfaatnya bagi korban-korban bencana itu besar sekali, tertolong mereka. Termasuk sekarang ini COVID-19. Kita mengadakan penggalangan dana untuk korban-korban COVID karena apa? Kita melihat langsung orang-orang yang terpapar kayak gimana. Bahkan sebagian dari pengurus kita juga kena, termasuk host yang barusan memandu acara ini juga kena. Tapi alhamdulillah kemarin sudah di swab antigen dan negatif ya. Semoga sehat selamanya. Setelah itu, ikhwan-ikhwan kita di sini keluarganya banyak yang kena. Lebih dari 10 orang. Lebih dari 10 keluarga. Kita tahu, melihat langsung bagaimana menderitanya mereka lahir ataupun batin, secara ekonomi, secara sosial. Ingin bergaul dengan ikhwan-ikhwan, ngobrol-ngobrol, ingin sholat bareng, ingin ngaji bareng. Nggak bisa. Ini lapar mau ke warung boleh nggak? Nggak boleh. Terus makan gimana? Apa boleh buat kita supply? Ini ada yang butuh obat, butuh oksigen. Bagaimana? Diam di rumah. Kita yang mengusahakan. Melihat banyak yang terpapar, kita tergerak untuk mengadakan penggalangan dana untuk korban COVID ini. Sampai cadangan dana 100 juta lebih ini, itu bisa habis kurang dari 1 bulan. Ya, anggaran untuk itu. Yang kita ambil dari main puzzle aja, dana sosial, dana dakwah untuk sementara daripada pemaparan COVID ini lebih menyebar lebih cepat daripada begitu, ya lebih baik kita main puzzle dalam penggunaan dana ini. Maka tergerak kita untuk mengadakan penggalangan. Kita menyediakan tabung-tabung oksigen untuk kemudian disebar kepada pasien-pasien yang terkena COVID. Ya, kita mengirim obat-obat yang dibutuhkan selama isolasi mandiri, menyuplai kebutuhan makan mereka dan seterusnya dan seterusnya. Itu bentuk kasih sayang kita kepada sesama muslim dan apa efeknya? Allah menyayangi kita. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang juga penyayang kepada sesama manusia, kepada sesama saudaranya. Jadi kita melihat bahwa ini yang menjadi penyebab persatuan ukhuwah Islamiyah, persahabatan terjalin lebih kuat. Apa kira-kira orang-orang yang dibantu? Yang dibantu nih oleh orang yang membantu. Yang dibantu perasaannya kepada si yang membantu bagaimana? Pasti muncul simpati, suka, sayang, cinta. Akhirnya merapat. Akhirnya dekat, akhirnya bersaudara. Bahkan mungkin sebelumnya ada iri, ada dengki, ada benci, ada perasaan memusuhi, bisa hilang. Umpama seseorang si A membenci si B.
Si A itu terpapar COVID-19. Melihat begitu, si B langsung membantu. Menyuplai makanan tiap hari, mengirim obat. Selalu menanyakan perkembangannya, kondisinya setiap hari. Bagaimana akhi? Gejalanya yang ada apa? Apa yang anak perlu bantu, antum jangan segan. Coba aja telepon atau WA ke anak, nanti anak akan siapkan insya Allah. Coba bayangkan, padahal si B ini dibenci oleh si A. Si A yang membenci, ini akan mikir ini si B, saya benci dia tapi baik. Ya bukan main, apa yang terjadi? Hilang kebencian. Berganti dengan apa? Berganti dengan kasih sayang. Ya. Dan seusai berlalunya masa isolasi dia setelah sembuh, kira-kira bagaimana dia? Dia akan mendekat, akrab, berterima kasih. Nuhun ya terima kasih, saya sudah dibantu. Dah hilang atau kebencian itu ya. Oleh karena itulah, maka Rasul Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyatakan idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainahu wa bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balas keburukan itu dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia tadinya ada permusuhan itu bisa berubah. Karena kebaikan tersebut. Menjadi kawan yang sangat dekat, menjadi sahabat yang sangat erat. Efek dari apa? Efek dari kemuliaan akhlak. Maka akibatnya kalau kita nanti mengalami kesulitan yang sama atau bahkan yang lebih, mereka akan balas, peduli lagi kepada kita, membantu kita, menolong kita, meringankan beban kita. Lihat kan bagaimana akhlak yang baik bisa menjadi benteng bagi kita dari segala macam keburukan. Keburukan fisik dan psikis, keburukan dunia dan akhirat, keburukan individu ataupun masyarakatnya. Berdasarkan hal itulah maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ay yunjiyahu Allahu min kurabi yaumal qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yadau anhu. Siapa orang yang ingin diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat, maka hendaklah dia melepaskan kesulitan dari saudaranya yang sedang mengalami kesulitan tersebut. Dalam hadis lain Nabi SAW menyatakan man andara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Siapa orang yang memberi kelonggaran kepada orang yang berhutang atau bahkan dilepaskan, dilunaskan, dibebaskan dari hutangnya, Allah akan berikan perlindungan kepada dia di hari kiamat di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal itulah maka kita bisa melihat akhlak yang mulia berupa memberikan perhatian, pertolongan, kepedulian kepada sesama muslim dalam kehidupan sosial merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah dan pelakunya menjadi orang yang juga paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah penjelasan kita di pagi hari ini, cukup sampai di sini dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, yang akan bertanya kepada Ustaz silahkan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Kita angkat pertanyaan dari WA terlebih dahulu Ustaz. Di komplek tempat Ana tinggal, kondisinya sedang banyak yang terkena COVID. Cuma warganya banyak yang ingin tetap melaksanakan penyembelihan kurban dengan prokes ketat.
Sedangkan Ana pribadi masih merasakan kekhawatiran dikarenakan tetangga sudah ada beberapa yang meninggal. Apakah dosa Ana tidak ikut dan apa yang harus sebaiknya Ana lakukan Ustadz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Silakan Ustadz. Siapa? Dari Denny di Depok. Denny Depok, barakallahu fiik. Taib. Sebentar lagi kita memasuki Idul Adha dengan ibadah yang sangat agung, yaitu selain sholat Idul Adha juga ada penyembelihan hewan kurban. Apa yang harus kita lakukan? Tetaplah melakukan ibadah tadi. Sholat Idul Adha tetap, berkurban tetap. Karena dua hal itu merupakan kewajiban yang tidak bisa kita biarkan. Cuma pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan. Kalau tidak memungkinkan sholat Idul Adha berjamaah di lapangan karena khawatir akan terpapar, maka lakukan sholat berjamaah itu di rumah masing-masing dengan anggota keluarga. Sholat seperti biasa walaupun tanpa khutbah. Karena khutbahnya adalah sunnah. Nabi SAW menyatakan, nahnu nakhtub. Faman sya'a falyajlis, faman sya'a falyadhhab. Seusai sholat, sekarang saya akan khutbah, kata Nabi SAW. Siapa yang ingin duduk mendengarkan, silakan. Siapa yang ingin pergi, silakan juga. Nabi SAW memberikan kebebasan. Mendengar khutbah boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ini menunjukkan sunnah. Jadi tidak apa-apa sholat Idul Adha tanpa khutbah. Di rumah saja. Siapa yang menjadi imam ya terserah, mau kepala rumah tangganya yaitu suami. Mau anaknya yang mungkin lebih bagus hafalannya, lebih bagus ilmu agamanya, lebih baik bacaannya, terserah. Walaupun tanpa khutbah ya. Dan itu fardu kalaku, sunnah kalampa atau caina herang, laukna benang. Kewajiban tetap dilaksanakan tapi tidak menimbulkan madarat. Berbeda apabila kita melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan berjamaah. Kita tidak tahu, mungkin ada jamaah yang terpapar. Atau yang tidak ada gejala padahal dia terpapar. Namanya OTG, orang tanpa gejala. Dalam tubuhnya ada mungkin stamina dia kuat, imunitas dia kuat, tapi ada virus itu ada. Tapi dia tidak merasakan efek gejala apapun. Pas bersentuhan dengan orang-orang yang imunitasnya lemah, staminanya lemah, kena, itu yang ambruk tuh. Ya. Apalagi sekarang ini ada varian baru namanya Delta yang amat sangat cepat. Sampai-sampai katanya masker yang tipis nggak bisa membendung. Harus 2 lapis gitu ya. Sampai ada salah seorang kawan saya, dokter, profesor beliau. Ini kalau Delta sekarang ini berpapasan, orang yang terkena dengan yang masih sehat berpapasan tanpa masker, hanya berpapasan, hampir bisa dipastikan kena. Kalau tanpa masker. Hanya berpapasan, tidak bersentuhan. Sekitar 2 meteran. Hampir dipastikan kena. Melalui penelitian. Nah, jadi kalau mengadakan sholat berjamaah di lapangan, dikhawatirkan menjadi klaster baru, menjadi media untuk penyebaran COVID yang berbahaya ini, maka jangan dilakukan berjamaah di lapangan. Dan itulah himbauan pemerintah yang didukung oleh institusi Majelis Ulama Indonesia. Dan di seluruh dunia seperti itu, fatwa dari para ulamanya. Jadi bukan meniadakan sholat idnya. Salat ini tetap dilakukan di Di rumahnya masing-masing. Ya. Jangan terprovokasi oleh orang yang menyatakan ini mah sengaja mau menghapus syiar salat Id. Alasannya jelas kok. Karena adanya kekhawatiran COVID-19 loh. Jelas, bukan konspirasi untuk menghapus. Nggak mungkin bisa terhapus. Kalau dalam keadaan normal nggak akan ada larangan tersebut. Jadi
Salatlah di rumah masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kurban tetap kita tuh kurban. Nah, kalau umpamanya ada sebuah yayasan, DKM, punya tempat yang bisa dikondisikan. Tempatnya luas, tapi bisa ditutup, ada gerbangnya. Seperti di kita di sini, di Selah Cau, di Masjid Umar bin Khattab. Di Kompleks Radio Tarbiyah Sunnah. Luas tempatnya. Kemudian pintu masuknya ada berapa? 1, 2, 3 ya? 4. Itu bisa ditutup. Ada pintunya, ada gerbangnya, bisa dikunci atau bisa dijaga. Nanti kita akan minta bantuan kepada aparat. Mungkin kepolisian atau minimalnya hansip desa gitu. Jaga. Yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk. Yang masuk ke kompleks pelaksanaan kurban ini hanya orang-orang yang ditunjuk. Ada tanda pengenal panitia. Yang hanya ingin nonton, menjadi mandor, nggak boleh masuk. Dan karena tempatnya luas, kita bisa atur, ada jarak, semuanya dikasih masker gitu kan. Dan alat itu tidak boleh bergantian. Penyembelihan, yang nyembelih pisaunya masing-masing, nggak boleh setelah menyembelih nih pisaunya diganti oleh orang lain, nggak boleh nanti. Satu orang penyembelih, satu golok. Saya belum punya golok, adanya harus diasah dulu. Jangan bergantian. Yang nyisit, yang ngulitin satu ekor kambing satu orang, jangan berdua. Dia tidak boleh bertukar alat. Kita tegaskan, ada pengawas untuk itu, ya. Nah, kalau prokesnya seketat itu silakan. Tapi kalau prokesnya tidak seketat itu, orang-orang banyak berkerumun, menonton, walaupun pakai masker tapi berdesak-desakan, itu bisa terpapar juga. Maka sebaiknya jangan ikut kepada pelaksanaan kurban yang dikhawatirkan menjadi ajang penyebaran COVID-19 ini. Jangan ikut terlibat. Kalau mau terlibat ya kepada yang prokesnya ketat tadi ya. Jadi kalau pertanyaannya berdosa nggak saya? Kalau saya tidak ikut terlibat, tidak. Kalau memang kondisinya seperti itu. Tapi kalau kondisinya bisa diatur sedemikian rupa, maka libatkan diri kita di sana. Sebab kalau tidak, maka tidak akan ada yang melaksanakan kurban ini secara benar kalau begitu ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya, dan kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya melalui line telepon. Ya, sudah ada yang masuk, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Umu Iqbal di Cimahi. Umu Iqbal, silakan pertanyaannya Umu Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada titipan pertanyaan Ustaz. Jadi di luar tema pertanyaannya. Pertanyaannya begini Ustaz. Bagaimana hukumnya ahli medis ahwat yang harus memvaksin ikhwan? Tapi dengan ikhtiar tangannya dihalangi dengan sarung tangan. Itu mungkin Ustaz pertanyaan dari teman anak. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Ya, wa jazakillahu khaira wa fiki barakallah. Iya. Umu siapa? Umu Iqbal. Bolehkah dokter wanita menyuntik pasien laki-laki tetapi dengan pakai sarung tangan? Atau sebaliknya? Nah, sekarang ada petugas vaksin wanita terus yang disuntik laki-laki. Tapi pakai sarung tangan. Kalau laki-lakinya ya pasiennya pasti tidak pakai sarung tangannya. Tidak pakai penghalang, pasti langsung ke kulitnya. Tapi bisa di luar baju begitu, enggak? Bisa, cuma beresiko ya. Beresiko, bisa ada bakteri masuk gitu.
Iya, kalau dalam kondisi normal tetap tidak boleh. Walaupun si akhwatnya yang menyuntikannya memakai APD lengkap dan sarung tangan. Karena apa? Tetap itu menjadi fitnah. Si laki-lakinya tahu ini dokter ini, perawat ini cantik umpamanya, atau mau cantik mau tidak lah karena pakai masker. Tapi yang jelas berbeda jenis. Walaupun disentuh memakai sarung tangan, ada sernudma tuh. Tetap menjadi penyebab fitnah. Jadi kalau selama masih ada tenaga medis laki-laki, lakukan itu oleh laki-laki, wanita oleh wanita. Jadi kalau umpamanya ada beberapa tenaga medis laki wanita, pasiennya diatur. Pasien laki-laki di sini, wanita di sini. Wanita oleh wanita, laki-laki oleh laki-laki. Ya. Dan itu yang lebih aman. Kecuali apabila kondisi darurat. Semua laki-lakinya sedang terkena. Sedang isoman atau bahkan dirawat. Tenaga yang ada semuanya wanita atau mayoritas wanita, sedangkan pasiennya mayoritas laki-laki. Apabila tidak dilaksanakan saat itu, ya bahaya bisa menyebar. Kalau tidak divaksin saat itu, maka penyebaran COVID semakin ini. Maka ya itu masuk kondisi darurat. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Kondisi yang darurat membolehkan hal-hal yang tadinya terlarang. Ya. Tapi hukum asal tetap tidak boleh, dan dalam kondisi yang masih bisa diatur laki oleh lelaki, wanita oleh wanita, maka lakukanlah seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat ke telepon yang masuk. Silakan yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Silakan sekali lagi di nomor 022-8686-2637. Ya. Baik, rupanya terputus. Kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari Ibu Yati di Melong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, kalau kita infak atas nama ibu bapak, apakah kita termasuk juga atau mungkin mendapat pahala dari infak tersebut? Syukran jazakumullahu khairan barakallahu fiik. Silakan. Ya, Ibu Yati di Melong Green. Barakallahu fiik. Orang tua sudah meninggal mungkin ya. Ya, berinfak atas nama orang tua yang sudah meninggal dibolehkan. Dapat pahala? Iya, dapat pahala. Pahala tersebut sampai nggak ke orang tua? Ya, sampai ke orang tuanya. Dan hadis-hadis yang menyatakan ini banyak. Sebagaimana yang sering kita ungkap. Ya. Dan tidak bertolak belakang dengan ayat yang menyatakan wa allaisal insan illa ma sa'a. Seseorang tidak akan memperoleh pahala kecuali dari amalnya sendiri. Dari usahanya sendiri. Gak bertolak belakang. Ini ayat, itu hadis yang sahih. Dua-duanya wahyu, gak mungkin bertubrukan. Kalau ada yang menyatakan bertolak belakang, otak orang itu yang membenturkan dua nas yang dua-duanya wahyu. Jadi, dia bersuudzon kepada Allah atau kepada Rasulnya. Wah, ucapan Nabi ini sengaja nih membantah firman Allah. Makanya ditolak walaupun sahih. Nggak boleh seperti itu. Nggak sesimpel itu. Dua-duanya bisa dikompromikan. Ya. Nah, bisa pengecualian secara umum orang tidak bisa dapat pahala kecuali dari hasil usahanya. Kecuali ini anak dan orang tua. Yang keduanya bahwa anak termasuk hasil usaha orang tua yang paling baik. Anak itu lahir karena ikhtiar orang tuanya. Anak itu berbuat baik menjadi soleh karena usaha ikhtiar orang tuanya mendidik, membimbing, mengarahkan dan seterusnya. Sehingga kalau umpamanya si anak ini kemudian menghadiahkan pahala amalan baik berupa infak atau sedekah, ya jelas sampai pahala tersebut kepada orang tuanya. Si anaknya dapat pahala. Salah satunya dari birrul walidain. Selain dari infaknya. Makanya pernah saya ungkit satu hadis ketika seorang mau mati, dia wasiat kepada anaknya agar membebaskan 100 orang budak. Setelah wafat, anak yang sulungnya membebaskan 50 budak dan dia menyuruh adiknya untuk
Membebaskan 50 lagi melaksanakan wasiat orang tuanya. Kata anaknya, enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi SAW. Lalu bertanya. Kata Nabi SAW, in kana musliman aw muwahhidan. Kalau dia itu, ayahmu itu seorang muslim atau ahli tauhid. Lalu, fatasaddaqtum anhu. Kamu bersedekah atas nama dia. Bahkan disebutkan au hajjajtum, atau kamu menghajikan atas nama orang tua. Maka pahalanya sampai kepada kamu dan juga sampai kepada dia, kepada orang tuamu. Ya. Nah, ini menunjukkan kebolehan dari hal itu dan menunjukkan bahwa dua-duanya dapat pahala dari infak atau sedekah tersebut. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Khotimah nazani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa, kami kembali mengundang kepada antum yang akan bertanya melalui line telepon. Disilahkan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637. Sekali lagi di nomor telepon 022 86862637. Ya, sudah ada yang masuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Mulyono. Ya, siap. Ustadz, ini kan kajian muslimah. Maaf, saya mau tanya masalah akhlak adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Nah, sekarang yang saya tanyakan, banyak, ini tujuannya kan wanita, banyak orang-orang muslimah mengerti dalam hukum agama, tapi akhlaknya jauh dari yang disuka memfitnah orang. Ada sekarang internet ada kelompok-kelompok mengomongkan orang lain yang gak ikut kelompok. Bagaimana itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fik. Ada akhwat sering ngaji, berilmu gitu ya, mungkin bercadar, berjilbab. Tapi akhlaknya itu jauh dari ilmunya. Maknanya akhlaknya buruk. Dia sering menggibahi, dia sering membentak. Bergibah adalah akhlak buruk yang Allah larang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Sampai saking kejinya Allah menyatakan, saking kejinya ini gibah, Allah menyatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Suka enggak kalau salah satu di antara kamu memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Pasti tidak suka. Menggibahi orang itu diilustrasikan, digambarkan dengan memakan daging bangkai saudara yang digibahi. Saudara yang digibahi ini sudah mati, mayatnya membusuk lalu dimakan. Kanibal. Maka sekeji itu gibah. Jadi buruk banget menggibahi sesama muslim. Nah, sekarang ada akhwat dianggap berilmu, ngajinya sudah tahunan, sudah memakai jilbab besar. Bukan hanya ngaji, bahkan dia koordinator pengajian umpama, tapi suka menggibahi atau suka membentak orang lain. Membentak untuk kesalahan yang tidak perlu dibentak. Akhlak yang buruk atau akhlak yang jelek? Ya buruk ya jelek. Bagaimana kok itu bisa terjadi? Pertama, banyak faktor ini. Imannya lemah. Mungkin perlu dikoreksi atau diperhatikan ketika dia ngaji. Ngajinya kayak gimana sih? Ngajinya ngobrol, ngajinya melamun, selama ngajinya itu umpamanya malah chatting, malah browsing gitu. Seperti itu jadi nggak nerap. Itu yang pertama. Yang keduanya mungkin mencatat, mungkin tahu. Tapi hawa nafsunya lebih gede. Godaan syaitannya lebih dahsyat. Dan benteng imannya lemah. Karena itulah walaupun tahu bahwa membentak itu buruk, menggibahi itu dosa besar, dia lakukan. Itu faktor yang menjadikan orang yang berilmu terjerumus dalam dosa
dari amalan yang dia ketahui keburukannya. Itulah hawa nafsunya. Itulah bukti kelemahan imannya. Itulah bukti besarnya, dahsyatnya godaan setan. Sebab setan yang menggoda akhwat atau ikhwan yang sudah berilmu tadi, setannya juga bukan setan amatiran. Setannya juga setan yang sudah lebih berpengalaman. Tidak tergoda oleh setan ini, datang setan lain yang lebih jago dalam hal menggodanya. Ya, seperti itulah. Demikian Pak Mul, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat lagi. Dari Umahat di Buah Batu Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya. Begini Ustaz, saya memegang uang sosial, lalu tetangga yang tugas menarik uang sosial ke warga sudah 5 bulan belum setor. Sedangkan kas sudah tipis karena banyak yang terpapar COVID-19. Kalau lapor ke Pak RT, apakah saya termasuk yang membuka aib orang lain? Jadi harus bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya, silakan. Iya. Taib, ini penting, mungkin banyak terjadi di beberapa tempat ya. Pertama yang harus dilakukan, tanya ke petugas yang menggalang donasi tersebut. Dengan bukti-bukti tentu saja. Jadi setiap orang yang memberikan donasi diberi kwitansi atau bisa dalam bentuk kupon ya. Kupon umpamanya seharga 10.000 nih. Dia mau beli berapa? Saya beli 10, berarti 100.000 udah masuk. Dihitung yang masuk itu dari kupon tersebut. Ya, jadi tanya dulu ke orangnya. Jangan langsung ke Pak RT-nya. Mungkin ada tetapi belum disetor karena ada kesulitan. Jangan-jangan yang menagihnya juga terpapar. Makanya tidak bisa setor. Kalau setor nanti si orang yang menjadi bendahara si penanya tadi terkena nanti. Karena ada sentuhan. Ya, karena petugas yang nagih itu otomatis mobile ya, berhubungan dengan banyak orang untuk meminta sumbangan tersebut ya. Jadi tanya langsung ke orangnya. Kalau sudah ditanya ke orang, alasannya tidak jelas, nanti dan sesuatu, atau tidak ada respon, tidak ada jawaban. Padahal stok dana untuk penanganan COVID tipis ya, apa boleh buat Pak RT? Ini sudah tipis tapi yang store belum ada, sudah saya cek. Jangan langsung menyalahkan si anu tuh, dicurigai jangan-jangan dikoreksi. Jangan, pokoknya tanpa menyudutkan pihak manapun terlebih dahulu. Hanya melaporkan kondisi real, kondisi objektif yang sedang teralami. Nikah sudah tipis, kemudian warga yang terpapar banyak harus segera ini. Tapi setoran belum ada yang masuk. Hanya gitu, itu tidak membuka aib. Membuka aib itu kalau si anu tuh sudah masuk uang sekian tapi nggak store dipakai kayak itu yang nggak boleh ya. Jadi hanya melaporkan seadanya tidaklah membuka aib. Kalau toh kita curiga jangan-jangan dipakai untuk kepentingan pribadi karena lihat dia itu membeli kulkas atau mesin cuci baru tuh. Belum tentu itu dari uang sana ya. Hanya bilang saja, ini belum setor, sudah saya tagih, nggak ada jawaban atau jawabannya ditunda-tunda, padahal ini perlu segera. Tanpa harus menyudutkan siapapun. Hanya bilang belum ada setoran, sudah saya tagih. Itu tidak membuka aib sama sekali. Ya, kalau toh kita ada data bahwa dia memakai uang itu, ya jangan diungkapkan. Cukup ke Pak RT bilang, Pak RT ini uang sudah menipis tapi belum ada setoran yang masuk. Saya sudah tagih tapi belum ada respon. Sudah cukup begitu dan itu tidak membuka aib. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Assalamualaikum dari Haya Hazma. Ustaz, apakah kalau kurban selalu harus atas nama kepala keluarga karena yang mencari nafkah hanya sang suami? Apakah tidak gantian, misal tahun lalu nama suami, tahun sekarang nama istri, tahun depan nama anak dan seterusnya? Bagaimana yang syar'inya Ustaz? Apakah tetap nama suami yang mencari nafkah atau bagaimana? Syukron dari hamba Allah. Dari Hayazma di KBB dan juga senada pertanyaannya Ustaz mengenai kurban. Apakah
Berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal boleh dan pahalanya diterima oleh Allah. Silakan Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Kurban. Kalau yang kurban itu kepala rumah tangga, lalu istrinya umpamanya dan anak-anaknya seluruhnya masih 100% ditanggung oleh kepala rumah tangga, maka cukup satu kurban atas nama kepala rumah tangga dan itu mencukupi untuk seluruh keluarganya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, kana ar-rajulu yudhahi bisyah anhu wa an ahli baitih. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam seseorang laki-laki menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk seluruh anggota keluarganya. Maka cukup, tidak perlu diatasnamakan tahun ini suaminya, tahun depan istrinya, tahun depan lagi anak si sulung dan enggak. Maka pahalanya sampai kepada siapa? Kepada seluruh anggota keluarganya. Lalu aturan larangan memotong kuku, memotong rambut yang berlaku sejak 1 Dzulhijjah sampai menyembelih itu hanya berlaku bagi si kepala rumah tangganya. Istrinya, anak-anaknya bebas memotong kuku, mau pangkas rambut dibolehkan. Tapi kepala rumah tangganya tidak. Ya, itu kalau kondisinya demikian. Kecuali kalau semuanya punya penghasilan, umpamanya istrinya dia punya gaji kerja, punya penghasilan atau punya uang. Anaknya yang sulung juga sudah lulus kuliah, sudah bekerja dan punya penghasilan, malah mungkin penghasilan lebih besar daripada ayahnya. Tapi dia masih serumah dengan orang tuanya, belum laku dia, belum menikah, belum pisah, ya, masih serumah. Maka baik istri ataupun anak yang sudah punya penghasilan sendiri, dia terkena hadis man kana lahu sa'ah walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang punya kemampuan untuk kurban, tapi dia tidak kurban, tidak menyembelih, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Jadi istrinya kena hadis ini karena dia berkemampuan. Anaknya yang sudah bekerja, sudah punya gaji terkena karena dia sudah punya kemampuan, maka keluarkan berkurban masing-masing ya untuk dirinya sendiri. Ya. Itu kalau kondisinya demikian. Jadi orang tua yang mensubsidi seluruh kebutuhan keluarganya cukup 1 atas nama kepala rumah tangga atau suaminya atau ayahnya gitu. Dan itu berlaku untuk seluruh anggota keluarga sebanyak apapun anggota keluarga. Walaupun umpamanya anggota keluarganya 50 orang. Apa bisa? Ya bisa, umpamanya orang itu beristri 4. Satu istrinya punya anak berapa? 12 masing-masing. Jadi 50 orang ya sangat mungkin. 1 aja cukup. Maksudnya bukan cukup dagingnya. Dagingnya mungkin gak akan cukup. Tapi secara syar'i dia hanya menyembelih 1 ekor kambing untuk seluruh anggota keluarganya. Kecuali kalau di antara anggota keluarganya sudah memiliki uang sendiri, penghasilan sendiri, maka dia terkena kewajiban untuk berkurban atas nama diri sendiri. Ya, wallahu a'lam. Nah, boleh nggak berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Ya, ikhtilaf para ulama. Tapi kalau saya pribadi menyatakan, ya silakan, boleh nggak masalah. Karena ini termasuk apa? Termasuk sedekah. Termasuk infak, termasuk apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, kulu waddakhiru wa tasaddaqu. Makan dari daging kambing ini, simpan sebagian untuk esok lusa dan sedekahkan sisanya. Ini sedekah. Dan itu sama dengan hukum bersedekah atas nama orang yang sudah mati, orang tua yang sudah meninggal, boleh silakan. Tidak masalah ya.
Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Waktunya sudah mencukupi. Insya Allah kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.